lahirnya Ramses II, sang pewaris tahta Mesir IV. Di antara ratusan Fir'aun yang pernah memerintah Mesir kuno, hanya sedikit nama yang mampu bertahan dalam ingatan manusia selama lebih dari 3.000 tahun. Banyak penguasa datang dan pergi, membangun kuil, memimpin perang, lalu perlahan terlupakan oleh waktu. Namun ada satu nama yang terus bergema hingga hari ini. Ramses II. Bagi sebagian orang, ia adalah Fir'aun terbesar dalam sejarah Mesir. Bagi yang lain, ia dikenal sebagai raja yang membangun lebih banyak monumen daripada penguasa manapun sebelumnya. Ada pula yang mengenalnya sebagai panglima perang yang memimpin salah satu pertempuran paling terkenal di dunia kuno. Bahkan hingga sekarang, wajah Ramses II masih dapat kita lihat melalui muminya yang terawat dengan sangat baik. Tetapi sebelum menjadi penguasa yang begitu terkenal, Ramses II hanyalah seorang anak laki-laki yang lahir di lingkungan keluarga kerajaan. Ia lahir sekitar tahun 1303 sebelum Masehi pada masa ketika Mesir sedang berada dalam periode yang dikenal sebagai kerajaan baru. Saat itu, Mesir merupakan salah satu kerajaan paling kuat di dunia. Wilayah kekuasaannya membentang dari Nubia di selatan hingga sebagian wilayah Suriah di utara. Perdagangan berkembang pesat. Kuil-kuil megah berdiri di berbagai kota. Pasukan Mesir disegani oleh kerajaan-kerajaan tetangganya. Ayah Ramses adalah Seti-I, salah satu Fir'aun besar dari dinasti ke-19. Seti-I dikenal sebagai pemimpin militer yang berhasil memulihkan kejayaan Mesir setelah masa-masa penuh gejolak. Ia memperkuat perbatasan, memperluas wilayah kekuasaan, dan membangun berbagai kuil yang megah. Sejak Ramses masih kecil, Seti-I telah memahami bahwa putranya kelak akan menjadi penerus tahta. Karena itulah pendidikan Ramses dilakukan dengan sangat serius. Tidak seperti anak-anak biasa, Ramses tumbuh di lingkungan istana yang penuh disiplin. Ia belajar membaca dan menulis hieroglif. Ia mempelajari sejarah para Fir'aun terdahulu. Ia memahami hukum kerajaan, tata pemerintahan, dan administrasi negara. Namun pelajaran yang paling penting adalah seni peperangan. Mesir pada masa itu tidak bisa dipisahkan dari dunia militer. Ancaman selalu datang dari berbagai arah. Bangsa Het di utara terus memperluas wilayahnya. Di selatan, Nubia sesekali melakukan perlawanan. Sementara di wilayah timur, suku-suku gurun sering mengganggu jalur perdagangan. Karena itu, seorang calon Fir'aun harus mampu memimpin pasukan. Sejak usia muda, Ramses sudah dilatih menggunakan busur. Ia belajar mengendalikan kereta perang yang ditarik 2 ekor kuda. Ia memegang tombak, mengayunkan pedang, berlatih berburu singa dan banteng liar sebagai bagian dari latihan keberanian. Di mata rakyat Mesir, seorang Fir'aun bukan hanya seorang penguasa. Ia juga seorang panglima yang harus berada di garis depan ketika negaranya menghadapi ancaman. Selain pendidikan militer, Ramses juga diajarkan mengenai agama. Para pendeta menjelaskan kisah para dewa seperti Amun, Ra, Horus, dan Osiris. Ia belajar tentang konsep Ma'at, yaitu keseimbangan, keadilan, dan keteraturan yang harus dijaga oleh setiap Fir'aun. Bangsa Mesir percaya bahwa selama Fir'aun mampu menjaga Ma'at, negeri akan tetap makmur. Sungai Nil akan meluap pada waktunya. Panen akan berhasil. Rakyat hidup damai. Namun jika keseimbangan itu rusak, maka bencana dapat terjadi. Oleh karena itu, tugas seorang Fir'aun jauh melampaui urusan politik. Ia dianggap sebagai penghubung antara manusia dan para dewa. Ketika Ramses berusia sekitar 14 tahun, ayahnya mulai melibatkannya dalam urusan pemerintahan. Ia diberi berbagai gelar kehormatan.
Namanya mulai muncul pada prasasti-prasasti kerajaan. Beberapa sumber menunjukkan bahwa Ramses bahkan diangkat sebagai rekan penguasa sebelum Seti-i wafat. Tujuannya sederhana, agar proses pergantian kekuasaan berlangsung tanpa konflik. Selama mendampingi ayahnya, Ramses ikut dalam berbagai ekspedisi militer. Ia melihat secara langsung bagaimana sebuah kerajaan dikelola, bagaimana pajak dikumpulkan, bagaimana para pejabat bekerja, bagaimana hubungan diplomatik dijaga dengan negeri-negeri lain. Semua pengalaman itu menjadi bekal yang sangat berharga. Ketika akhirnya Seti-i meninggal dunia sekitar tahun 1279 sebelum Masehi, Ramses naik tahta tanpa menghadapi perebutan kekuasaan yang berarti. Ia masih sangat muda. Namun rakyat telah mengenalnya sebagai pewaris yang telah dipersiapkan sejak kecil. Upacara penobatan berlangsung dengan penuh kemegahan. Di hadapan para pendeta, bangsawan, dan pejabat tinggi kerajaan, Ramses menerima lambang-lambang kekuasaan. Mahkota ganda dikenakan di kepalanya sebagai simbol bahwa ia memerintah Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Tongkat gembala dan cambuk kerajaan diserahkan kepadanya sebagai lambang kepemimpinan. Sejak saat itu, ia resmi menjadi Firaun. Namun menjadi Firaun bukan berarti hidup dalam kenyamanan. Di awal pemerintahannya, Ramses langsung menghadapi berbagai tantangan. Bangsa Het semakin kuat. Mereka menguasai sebagian besar wilayah Suriah yang sebelumnya menjadi daerah pengaruh Mesir. Jika dibiarkan, kekuatan Het dapat mengancam perdagangan sekaligus keamanan Mesir. Ramses menyadari bahwa ia harus menunjukkan ketegasan. Ia mulai memperkuat pasukan. Gudang senjata diperbesar. Kereta-kereta perang diproduksi dalam jumlah besar. Benteng-benteng diperbaiki. Ia juga mulai membangun ibu kota baru yang megah di delta Sungai Nil. Kota itu diberi nama Pirameses. Dari kota inilah Ramses mengendalikan salah satu kerajaan terbesar di dunia kuno. Di sisi lain, ia memahami bahwa seorang Firaun harus meninggalkan warisan. Karena itu, bahkan di awal pemerintahannya, berbagai proyek pembangunan mulai dirancang. Kuil-kuil diperluas. Patung-patung dirinya mulai dipahat. Prasasti-prasasti kemenangan mulai dibuat. Semua ini bukan sekadar bentuk kesombongan. Dalam tradisi Mesir kuno, membangun kuil berarti menghormati para dewa. Mendirikan monumen berarti meninggalkan bukti bahwa seorang Firaun telah menjalankan tugas sucinya. Ramses memiliki ambisi yang sangat besar. Ia ingin dikenang bukan hanya sebagai pewaris Seti-i. Ia ingin melampaui seluruh pendahulunya. Ia ingin namanya tetap hidup bahkan ribuan tahun setelah kematiannya. Dan sejarah membuktikan bahwa ambisi tersebut berhasil. Namun keberhasilan itu tidak datang begitu saja. Di depan Ramses telah menunggu peperangan terbesar dalam hidupnya. Sebuah pertempuran yang akan menentukan apakah Mesir tetap menjadi kekuatan terbesar di Timur Dekat atau justru kehilangan pengaruhnya. Pertempuran itu terjadi di sebuah kota bernama Kades. Di sanalah Ramses II akan menghadapi salah satu musuh terkuat yang pernah dihadapi Mesir. Dan kisah pertempuran itu akan mengubah namanya menjadi legenda yang dikenang hingga hari ini. Ramses II sang penakluk dan pembangun Mesir VI. Ketika Ramses II resmi menjadi Firaun, ia mewarisi sebuah kerajaan yang kaya, kuat, dan disegani. Namun ia juga mewarisi satu masalah besar yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Masalah itu adalah perebutan wilayah dengan kerajaan Het. Pada abad ke-13 sebelum Masehi, Mesir dan Het merupakan dua kekuatan terbesar di Timur Dekat kuno. Keduanya memiliki pasukan yang besar, teknologi kereta perang yang maju,
serta ambisi untuk menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan Afrika dengan Asia. Di antara wilayah yang diperebutkan, ada satu kota yang sangat penting. Namanya adalah Kades. Kota ini terletak di wilayah Suriah modern dan menjadi persimpangan jalur perdagangan utama. Siapapun yang menguasai Kades akan memiliki keuntungan ekonomi sekaligus militer yang sangat besar. Ramses II memutuskan bahwa Mesir harus merebut kembali kota tersebut. Pada tahun kelima masa pemerintahannya, ia memimpin sendiri pasukan menuju utara. Keputusan ini menunjukkan gaya kepemimpinannya. Tidak seperti beberapa penguasa yang hanya memberi perintah dari istana, Ramses ingin berada langsung di medan perang. Pasukan Mesir dibagi menjadi 4 divisi besar yang masing-masing dinamai menurut dewa-dewa utama Mesir. Divisi Amun, Divisi Ra, Divisi Ptah, dan Divisi Set. Masing-masing bergerak melalui jalur yang berbeda agar lebih mudah mencapai Kades. Namun disinilah Ramses melakukan kesalahan yang hampir membuat Mesir mengalami bencana. Dalam perjalanan menuju kota itu, 2 orang yang mengaku sebagai pembelot dari bangsa Het datang menemui pasukan Mesir. Mereka mengatakan bahwa pasukan Het masih berada jauh di utara. Mendengar informasi tersebut, Ramses merasa memiliki cukup waktu untuk mendirikan perkemahan sebelum seluruh pasukannya berkumpul. Namun ternyata semua itu hanyalah tipu muslihat. Kedua orang tersebut sebenarnya adalah mata-mata Het. Pasukan utama Het yang dipimpin Raja Muatali II ternyata telah bersembunyi di balik perbukitan, hanya beberapa kilometer dari perkemahan Mesir. Ketika sebagian besar divisi Mesir masih berada di belakang, ribuan kereta perang Het tiba-tiba menyerbu. Serangan itu berlangsung sangat cepat. Perkemahan Mesir dilanda kepanikan. Banyak tentara yang belum sempat mengambil senjata. Kereta perang dihancurkan. Tenda-tenda roboh. Beberapa satuan tercerai-berai. Dalam hitungan menit, situasi berubah menjadi sangat berbahaya. Menurut berbagai prasasti Mesir, Ramses II tetap tenang. Ia segera mengenakan perlengkapan perangnya, menaiki kereta yang ditarik 2 ekor kuda kesayangannya, lalu memimpin serangan balasan. Prasasti-prasasti kerajaan menggambarkan Ramses bertempur seorang diri melawan ratusan musuh. Ia digambarkan sebagai pejuang yang diberkati Dewa Amun dan mampu membalikkan keadaan hampir sendirian. Namun para sejarawan modern melihat kisah ini dengan lebih hati-hati. Kemungkinan besar, Ramses memang menunjukkan keberanian luar biasa, tetapi kemenangan tersebut juga dibantu oleh datangnya pasukan cadangan Mesir yang tiba tepat pada waktunya. Pertempuran Kades berlangsung sengit sepanjang hari. Tidak ada pihak yang benar-benar mampu menghancurkan lawannya. Pasukan Mesir berhasil bertahan. Pasukan Het juga tetap menguasai kota Kades. Akibatnya, tidak ada kemenangan mutlak. Meski demikian, setelah kembali ke Mesir, Ramses memerintahkan para pemahat untuk mengukir kisah pertempuran Kades di berbagai kuil besar. Pada dinding kuil di Karnak, Luxor, Abdos, hingga Abu Simbel, Ramses digambarkan sebagai pahlawan yang mengalahkan musuh-musuhnya. Prasasti-prasasti tersebut menjadi salah satu bentuk propaganda politik paling terkenal dalam sejarah dunia kuno. Melalui ukiran batu, rakyat Mesir melihat Fir'aun mereka sebagai sosok yang tidak terkalahkan. Sementara itu, bangsa Het juga mengklaim bahwa merekalah pemenang pertempuran. Selama bertahun-tahun, kedua kerajaan terus bersaing. Namun peperangan yang berkepanjangan menguras tenaga dan sumber daya. Akhirnya, kedua pihak mengambil keputusan yang sangat penting. Mereka memilih berdamai. Sekitar tahun 1259 sebelum Masehi, Mesir dan kerajaan Het menandatangani sebuah perjanjian yang kini dikenal sebagai salah satu perjanjian damai tertulis tertua di dunia.
Isi perjanjian tersebut mencakup kesepakatan untuk tidak saling menyerang, membantu jika salah satu diserang musuh lain, dan mengembalikan para pelarian politik. Salinan perjanjian itu bahkan masih dapat dipelajari hingga sekarang. Keputusan Ramses untuk berdamai menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang panglima perang. Ia juga seorang negarawan yang memahami bahwa perdamaian terkadang jauh lebih menguntungkan daripada kemenangan di medan tempur. Setelah ancaman perang mereda, perhatian Ramses beralih pada proyek yang akan membuat namanya hidup selamanya. Ia mulai membangun dalam skala yang belum pernah dilakukan oleh Firaun sebelumnya. Di berbagai penjuru Mesir, kuil-kuil baru bermunculan. Bangunan lama diperluas. Patung-patung raksasa dirinya didirikan. Nama Ramses dipahat hampir di setiap proyek besar. Salah satu karya paling menakjubkan adalah kompleks kuil Abu Simbel. Dibangun di wilayah Nubia, kuil ini dipahat langsung ke tebing batu. 4 patung Ramses setinggi sekitar 20 meter duduk megah di bagian depan. Siapapun yang datang dari arah selatan akan langsung menyadari kekuatan Mesir. Namun Abu Simbel bukan hanya menunjukkan kebesaran seorang Firaun. Kuil itu juga dirancang dengan ketelitian astronomi yang luar biasa. 2 kali setiap tahun, sinar matahari pagi menembus lorong panjang dan menerangi patung-patung di ruang terdalam kuil. Fenomena ini masih dapat disaksikan hingga sekarang. Selain Abu Simbel, Ramses juga membangun kuil peringatan yang dikenal sebagai Rameseum. Kompleks ini dipenuhi relief yang menggambarkan kemenangan-kemenangannya, terutama pertempuran Kades. Patung-patung raksasa dirinya berdiri di berbagai bagian kuil, memperlihatkan bagaimana Ramses ingin dikenang sebagai penguasa terbesar Mesir. Ia juga memperluas kota Pirameses hingga menjadi ibu kota yang sangat megah. Di sana terdapat istana, gudang senjata, kuil, taman, kandang kuda, serta bengkel-bengkel yang memproduksi kereta perang. Kota itu menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat militer Mesir. Pembangunan dalam skala besar tentu membutuhkan ribuan pekerja. Pemahat batu, tukang kayu, pengrajin logam, pelukis, juru tulis, arsitek, dan para pekerja biasa. Selama puluhan tahun, mereka bekerja membangun monumen-monumen yang kini menjadi warisan dunia. Tidak mengherankan jika banyak ahli menyebut masa pemerintahan Ramses II sebagai salah satu puncak kejayaan arsitektur Mesir kuno. Namun di balik semua kemegahan itu, kehidupan Ramses tidak hanya diisi oleh perang dan pembangunan. Ia juga membangun sebuah keluarga kerajaan yang sangat besar. Ia memiliki banyak istri. Puluhan bahkan lebih dari 100 anak. Hubungan dengan keluarganya turut memengaruhi politik kerajaan selama puluhan tahun masa pemerintahannya. Dan justru dari kehidupan pribadinya inilah kita dapat melihat sisi lain Ramses II. Bukan hanya sebagai Firaun yang disegani, tetapi juga sebagai seorang ayah, suami, dan manusia yang akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada kekuasaan yang mampu mengalahkan waktu. Kehidupan pribadi, keluarga besar, dan warisan Ramses II. Di balik sosok Ramses II sebagai panglima perang dan pembangun terbesar Mesir, terdapat sisi lain yang jauh lebih pribadi. Ia bukan hanya seorang Firaun yang memimpin jutaan rakyat, tetapi juga seorang suami, ayah, dan kepala keluarga dari salah satu keluarga kerajaan terbesar dalam sejarah dunia kuno. Selama masa pemerintahannya yang berlangsung lebih dari 60 tahun, Ramses II memiliki beberapa istri kerajaan dan sejumlah selir. Dalam tradisi Mesir kuno, pernikahan kerajaan tidak hanya didasarkan pada hubungan pribadi, tetapi juga memiliki tujuan politik dan diplomatik. Melalui pernikahan, hubungan dengan kerajaan lain dapat diperkuat. Kesetiaan para bangsawan dapat dijaga. Stabilitas dinasti dapat dipertahankan.
Di antara semua istrinya, ada satu nama yang paling dikenang hingga hari ini. Namanya adalah Nefertari. Nefertari bukan sekadar permaisuri. Ia adalah pendamping yang sangat dihormati oleh Ramses II. Hal ini dapat dilihat dari berbagai relief dan prasasti yang menggambarkan keduanya berdiri sejajar, sesuatu yang cukup jarang terjadi dalam seni Mesir kuno. Sebagai bentuk penghormatan, Ramses bahkan membangun sebuah kuil megah di Abu Simbel yang didedikasikan khusus untuk Nefertari. Di bagian depan kuil tersebut berdiri 6 patung raksasa. 4 di antaranya menggambarkan Ramses II. 2 lainnya menggambarkan Nefertari. Yang menarik, tinggi patung sang permaisuri hampir sama dengan patung Ramses. Hal ini menunjukkan betapa besarnya penghormatan yang diberikan Ramses kepada istrinya. Di dinding kuil terdapat sebuah kalimat yang sangat terkenal. Ramses menyatakan bahwa kuil itu dibangun untuk perempuan yang karenanya matahari bersinar. Ungkapan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar ikatan politik. Ketika Nefertari wafat, Ramses sangat berduka. Makam Nefertari di Lembah Para Ratu dihiasi dengan lukisan-lukisan yang hingga kini dianggap sebagai salah satu karya seni terbaik dari Mesir kuno. Warna-warnanya masih tampak cerah meskipun telah berusia lebih dari 3.000 tahun. Selain Nefertari, Ramses II juga memiliki istri lain, termasuk beberapa putri kerajaan serta putri dari kerajaan asing sebagai bagian dari perjanjian damai. Setelah perjanjian dengan bangsa Het ditandatangani, Ramses menikahi seorang putri Het. Pernikahan ini menjadi simbol perdamaian antara 2 kerajaan besar yang sebelumnya saling berperang selama bertahun-tahun. Kehidupan keluarga Ramses benar-benar luar biasa. Para sejarawan memperkirakan bahwa ia memiliki lebih dari 100 anak. Beberapa sumber bahkan menyebut jumlahnya mencapai sekitar 160. Anak-anak tersebut berasal dari berbagai istri dan selir. Istana Pirameses dipenuhi oleh para pangeran dan putri yang kelak akan memegang berbagai jabatan penting di seluruh Mesir. Para putra Ramses dilatih menjadi pemimpin militer, gubernur wilayah, atau pendeta tinggi. Sementara para putri sering dilibatkan dalam upacara keagamaan maupun pernikahan politik. Namun usia Ramses yang sangat panjang justru menimbulkan situasi yang tidak biasa. Satu demi satu putra mahkota meninggal dunia sebelum dirinya. Pangeran tertua yang semula dipersiapkan menjadi penerus wafat lebih dahulu. Demikian pula beberapa putra berikutnya. Akibatnya, ketika Ramses akhirnya meninggal, pewaris tahta adalah putranya yang telah berusia lanjut, yaitu Merneptah. Hal ini menunjukkan betapa lamanya Ramses memerintah. Masa pemerintahannya mencapai sekitar 66 tahun. Dalam sejarah Mesir kuno, hanya sedikit Fir'aun yang mampu bertahan selama itu. Selama puluhan tahun tersebut, beberapa generasi rakyat Mesir hanya mengenal satu nama sebagai penguasa. Bagi banyak orang, Ramses seolah menjadi bagian tetap dari kehidupan mereka. Namun waktu tidak pernah berhenti. Seiring bertambahnya usia, kesehatan Ramses mulai menurun. Penelitian terhadap muminya menunjukkan bahwa ia mengalami berbagai masalah kesehatan. Giginya banyak yang rusak akibat infeksi. Ia menderita radang sendi yang cukup parah. Tulang belakangnya menunjukkan tanda-tanda penuaan. Beberapa ahli juga menemukan bukti bahwa Ramses mengalami pengerasan pembuluh darah. Meski demikian, ia tetap memerintah hingga usia sekitar 90 tahun. Angka tersebut sangat luar biasa untuk ukuran dunia kuno. Sekitar tahun 1213 sebelum Masehi, Ramses II akhirnya wafat. Seluruh Mesir berkabung. Salah satu Fir'aun terbesar dalam sejarah telah meninggalkan dunia. Sesuai tradisi kerajaan, tubuhnya menjalani proses mumifikasi yang sangat teliti. Selama sekitar 70 hari,
para pendeta dan ahli mumifikasi bekerja mengawetkan jasad sang penguasa. Tubuhnya kemudian dibungkus dengan ratusan meter kain linen. Berbagai jimat pelindung ditempatkan di antara lapisan-lapisan pembungkus. Setelah seluruh ritual selesai, Ramses dimakamkan di sebuah makam megah di lembah para raja. Namun seperti banyak makam kerajaan lainnya, tempat peristirahatan Ramses akhirnya menjadi sasaran para pencuri. Untuk melindungi mumi para Fir'aun dari penjarahan, para pendeta kemudian memindahkan jasad Ramses bersama beberapa Fir'aun lainnya ke tempat persembunyian rahasia. Keputusan ini ternyata menyelamatkan tubuhnya. Pada tahun 1881, para arkeolog menemukan tempat persembunyian tersebut. Dunia kembali melihat wajah Ramses II setelah lebih dari 3.000 tahun. Muminya berada dalam kondisi yang sangat baik. Rambutnya bahkan masih terlihat berwarna kemerahan. Wajahnya masih memperlihatkan bentuk hidung, rahang, dan garis-garis wajah yang cukup jelas. Penelitian modern menggunakan sinar X dan CT scan memberikan banyak informasi mengenai kehidupan Ramses. Para ilmuwan dapat memperkirakan tinggi badannya, usia saat meninggal, penyakit yang dideritanya, bahkan pola makan yang ia jalani. Salah satu kisah paling unik terjadi pada tahun 1976. Karena kondisi muminya mulai memburuk akibat jamur, pemerintah Mesir memutuskan mengirim mumi Ramses II ke Prancis untuk menjalani konservasi. Agar sesuai dengan aturan internasional, mumi tersebut bahkan dibuatkan paspor resmi. Dalam dokumen itu, pekerjaan Ramses II ditulis sebagai Raja Almarhum. Peristiwa tersebut menjadi salah satu kisah paling menarik dalam dunia arkeologi modern. Bayangkan, seorang penguasa yang telah meninggal lebih dari 3.000 tahun masih memperoleh dokumen perjalanan resmi. Hal itu menunjukkan betapa besarnya penghormatan dunia terhadap warisan sejarah Mesir. Namun meskipun Ramses telah lama tiada, pengaruhnya tidak ikut menghilang. Kuil-kuil yang ia bangun masih berdiri. Patung-patung raksasanya masih memandang ke arah Sungai Nil. Prasasti-prasastinya masih dapat dibaca. Dan namanya terus disebut dalam buku-buku sejarah di seluruh dunia. Semua itu membuat banyak orang menyebut Ramses II sebagai Fir'aun terbesar sepanjang sejarah Mesir. Tetapi apakah gelar tersebut benar-benar pantas disandangnya? Dan mengapa, setelah lebih dari 3 milenium, nama Ramses II masih tetap hidup dalam ingatan manusia? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menjadi penutup kisah perjalanan sang Fir'aun Agung. Penutup, mengapa Ramses II dijuluki Fir'aun terhebat dalam sejarah Mesir 6? Lebih dari 3.000 tahun telah berlalu sejak Ramses II mengembuskan napas terakhirnya. Waktu telah menghapus banyak kerajaan besar dari peta dunia. Istana-istana megah berubah menjadi reruntuhan. Kota-kota yang dahulu ramai kini tertimbun pasir gurun. Nama banyak raja yang pernah berkuasa perlahan menghilang dari ingatan manusia. Namun Ramses II tetap berbeda. Namanya masih disebut di ruang-ruang kelas. Kisahnya masih ditulis dalam buku sejarah. Monumen-monumen yang ia bangun masih berdiri dengan megah. Dan wajahnya masih dapat dikenali melalui mumi yang berhasil bertahan selama lebih dari 30 abad. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya terletak pada besarnya warisan yang ia tinggalkan. Selama sekitar 66 tahun memerintah, Ramses II mengubah Mesir menjadi salah satu kerajaan paling stabil dan paling berpengaruh di dunia kuno. Tidak semua keberhasilannya berasal dari kemenangan di medan perang. Justru salah satu pencapaian terbesarnya adalah kemampuannya menjaga Mesir tetap kuat selama beberapa generasi. Perjanjian damai dengan kerajaan Het menjadi contoh penting. Banyak sejarawan menganggapnya sebagai salah satu dokumen diplomatik paling berharga dalam sejarah.
Perjanjian itu membuktikan bahwa Ramses memahami satu hal yang sangat penting. Kadang-kadang, perdamaian yang bertahan lama jauh lebih berharga daripada kemenangan yang hanya berlangsung sesaat. Warisan Ramses juga tampak jelas dalam dunia arsitektur. Di hampir seluruh wilayah Mesir, namanya dipahat pada kuil, patung, obelisk, dan bangunan-bangunan besar. Ia membangun lebih banyak monumen daripada hampir semua Firaun lainnya. Sebagian memang merupakan proyek baru. Sebagian lagi adalah perluasan atau renovasi bangunan yang telah ada. Melalui proyek-proyek tersebut, Ramses tidak hanya ingin dikenang. Ia juga ingin menunjukkan bahwa Mesir tetap makmur di bawah kepemimpinannya. Salah satu mahakaryanya, Abu Simbel, menjadi bukti kecanggihan arsitektur Mesir kuno. Selama ribuan tahun, kuil itu berdiri menghadap Sungai Nil. Ketika bendungan Aswan dibangun pada abad ke-20 dan mengancam menenggelamkan kompleks tersebut, dunia bersatu untuk menyelamatkannya. Balok-balok batu dipotong, dipindahkan, lalu disusun kembali di lokasi yang lebih tinggi. Operasi penyelamatan itu menjadi salah satu proyek pelestarian warisan budaya terbesar dalam sejarah modern. Fakta bahwa dunia rela melakukan upaya sebesar itu menunjukkan betapa berharganya peninggalan Ramses II bagi seluruh umat manusia. Namun warisan Ramses bukan hanya berupa bangunan. Ia juga meninggalkan kisah tentang kepemimpinan. Selama puluhan tahun, ia mampu menjaga pemerintahan tetap berjalan. Perdagangan berkembang. Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Mesir. Hubungan diplomatik dengan kerajaan lain terus diperkuat. Stabilitas inilah yang memungkinkan seni, sastra, agama, dan arsitektur berkembang pesat. Meski demikian, para sejarawan modern juga melihat Ramses II secara lebih seimbang. Mereka menyadari bahwa tidak semua catatan yang dibuat pada masanya bersifat objektif. Sebagai Firaun, Ramses memiliki kendali atas banyak prasasti resmi. Kemenangan-kemenangan sering digambarkan lebih besar daripada kenyataannya. Kekalahan hampir tidak pernah dicatat. Hal ini merupakan bagian dari tradisi politik Mesir kuno. Seorang Firaun harus selalu terlihat kuat di mata rakyatnya. Karena itu, ketika mempelajari sejarah Ramses II, para ahli membandingkan catatan Mesir dengan sumber-sumber dari bangsa Het dan hasil penelitian arkeologi. Pendekatan ini membantu menghadirkan gambaran yang lebih utuh. Ramses memang seorang pemimpin besar. Namun ia juga manusia yang hidup di tengah tantangan politik, peperangan, dan perubahan zaman. Yang membuatnya luar biasa adalah kemampuannya menjaga pengaruh Mesir selama lebih dari 6 dekade. Tidak banyak penguasa dalam sejarah yang mampu melakukan hal serupa. Penelitian terhadap muminya juga memberikan pelajaran berharga. Melalui teknologi modern seperti CT scan dan analisis DNA, para ilmuwan mengetahui bahwa bahkan seorang Firaun yang dianggap hampir seperti dewa tetap mengalami penyakit, penuaan, dan akhirnya meninggal. Hal ini mengingatkan kita bahwa di balik mahkota emas dan patung-patung raksasa, Ramses tetaplah seorang manusia. Ia merasakan sakit. Ia kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ia menyaksikan banyak putranya wafat sebelum dirinya. Dan pada akhirnya, ia pun tidak mampu menghindari hukum alam yang berlaku bagi setiap manusia. Namun justru karena itulah kisah Ramses II terasa begitu menarik. Ia bukan legenda yang lahir dari cerita rakyat. Ia adalah tokoh nyata yang jejak kehidupannya masih dapat ditelusuri hingga sekarang. Prasasti-prasastinya masih berdiri. Makamnya masih dapat dikunjungi. Patung-patungnya masih mengawasi Sungai Nil. Dan muminya masih menjadi salah satu peninggalan paling berharga dalam dunia arkeologi. Setiap penemuan baru mengenai Ramses membantu kita memahami bukan hanya dirinya,
tetapi juga bagaimana sebuah peradaban besar berkembang. Kita belajar tentang sistem pemerintahan, tentang diplomasi, tentang teknik pembangunan, tentang kehidupan keluarga kerajaan, dan tentang keyakinan masyarakat Mesir terhadap kehidupan setelah kematian. Semua itu menjadikan Ramses II lebih dari sekadar seorang raja. Ia menjadi simbol kejayaan Mesir kuno. Ketika matahari terbit di Abu Simbel dan sinarnya menyentuh patung-patung raksasa Ramses II, kita seolah melihat pesan yang ingin ia tinggalkan bagi masa depan. Bahwa kekuasaan mungkin akan berakhir. Kerajaan mungkin akan runtuh. Namun karya besar, ilmu pengetahuan, dan warisan budaya dapat bertahan jauh lebih lama daripada kehidupan seorang manusia. Itulah sebabnya nama Ramses II masih dikenang setelah lebih dari 3.000 tahun. Bukan semata-mata karena ia memerintah dalam waktu yang sangat lama. Bukan hanya karena ia membangun kuil-kuil yang megah. Dan bukan pula karena ia memimpin peperangan besar. Melainkan karena ia berhasil meninggalkan jejak yang melampaui zamannya. Jejak yang masih dipelajari, dikagumi, dan dijaga oleh manusia hingga hari ini. Ramses II bukan hanya milik sejarah Mesir. Ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sebuah pengingat bahwa peradaban besar dibangun oleh visi, kerja keras, kemampuan memimpin, dan tekad untuk menciptakan sesuatu yang mampu bertahan melampaui waktu. Terima kasih telah mengikuti kisah perjalanan Ramses II, sang Firaun Agung yang namanya terus hidup selama lebih dari 3 milenium. Semoga perjalanan ini memberikan gambaran yang lebih dalam tentang salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia.